Perkenalkan, nama saya Yohanes Panjaitan, kelas 12 MIA 1, SMA Negeri 2 Bali G. Pada saat ini saya akan mempresentasikan penerapan efek fotolistrik, efek Compton, dan sinar X dalam kehidupan sehari-hari. Efek fotolistrik merupakan suatu fenomena terlepasnya elektron dari permukaan logam ketika logam tersebut dikenai cahaya. Elektron yang dipancarkan ini disebut dengan elektron foton atau fotoelektron. Penerapan efek fotolistrik dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama ada dubbing film. Menggunakan bantuan peralatan elektronika, suara dubbing film direkam dalam bentuk sinyal optik di sepanjang pinggiran keping film. Pada saat film diputar, sinyal itu dibaca kembali melalui proses efek fotolistrik, dan sinyal listriknya diperkuat dengan menggunakan amplifier tabung sehingga menghasilkan film bersuara. Penerapan efek fotolistrik yang kedua adalah mesin fotokopi. Cara kerja mesin fotokopi adalah lampu ekspos menghasilkan cahaya terang untuk menyinari dokumen dan akan dipantulkan lewat lensa dengan sensor CCD atau Charge Coupled Device yang berfungsi untuk mengubah cahaya menjadi elektron. Setelah itu, lensa akan mengarahkan ke bagian silinder fotosensitif yang akan menjadikan elektron-elektron muncul. Toner yang bermuatan negatif akan ditarik ion-ion positif yang berada pada silinder. Selanjutnya, kertas akan dilewatkan melalui dua buah roll panas yang saling bertekanan yang akan melelehkan toner dan menempel erat pada kertas, dan seterusnya drum akan berputar. Penerapan efek Compton. Yang pertama ada teleskop Compton atau Comptel. Teleskop pencar Compton biasanya memiliki dua tingkat instrumen. Pada tingkat atas, sinar gamma Compton menyebarkan kosmik dari sebuah elektron dalam suatu sintilator foton tersebar, kemudian bergerak ke bawah ke tingkat kedua bahan sintilator yang benar-benar menyerap foton tersebar. Comptel merupakan bentuk perkembangan dari teleskop pencar Compton. Prinsip kerja Comptel yakni sebagai berikut. Sebuah foton yang masuk dari atas dan menyebarkan Compton di lapisan deteksi pertama atau biru, kemudian sebagian diserap dalam lapisan kedua atau hijau. Area efektif yang dapat dideteksi oleh teleskop pencar Compton relatif kecil, karena hanya sejumlah kecil insiden sinar gamma Compton tersebar di tingkat atas. Resolusi energi untuk detektor ini cukup baik, yaitu 5-10% dibatasi oleh ketidakpastian dalam pengukuran energi yang disimpan oleh setiap lapisan. Penerapan efek Compton yang kedua yaitu spektroskopi gamma. Sinar gamma ini dihasilkan oleh suatu bahan radioaktif. Sinar gamma adalah termasuk sinar yang tidak dapat dilihat oleh mata. Untuk itu, perlu adanya detektor. Detektor yang digunakan adalah null atau TI. Apabila sinar gamma mengenai detektor null atau TI, maka akan terjadi tiga efek, yaitu efek fotolistrik, efek Compton, dan bentuk pasangan. Efek fotolistrik yang terjadi apabila ada sinar gamma yang mengenai elektron di kulit K dari sebuah atom, maka elektron tersebut akan kosong sehingga akan diisi oleh elektron dari kulit yang lain. Transisi ini menyebabkan terjadinya efek fotolistrik. Penerapan sinar X pada kehidupan sehari-hari. Yang pertama ada dunia kesehatan. Penggunaan X-ray atau sinar X itu hanya dilakukan untuk membantu dalam diagnosis medis seseorang agar tidak menimbulkan resiko yang justru membahayakan bagi kesehatan. Contoh dalam hal sebelum mengambil tindakan operasi. Penerapan sinar X yang kedua ada pada bidang keamanan atau security. Sinar X digunakan untuk membantu deteksi ada atau tidaknya sebuah ancaman bahaya di suatu tempat. Misalnya di bandara, sinar X dapat membantu melihat ada atau tidaknya barang-barang berbahaya bawaan calon penumpang pesawat. Penerapan sinar X yang ketiga adalah pada bidang perindustrian. Sinar X juga dapat digunakan untuk menunjang kegiatan-kegiatan industri. Contoh dapat membantu untuk melacak kerusakan-kerusakan seperti retak dan aus dalam komponen-komponen mesin-mesin industri yang mungkin tidak terdeteksi. Baiklah, sekian dari presentasi saya. Saya ucapkan terima kasih.